Nyonya kaya raya mencoba menguji menantu perempuannya. Apakah dia berkualitas? Dengan sengaja menyamar sebagai nenek pengurus. Datang ke perusahaan menantunya. Tak disangka begitu masuk, langsung mengotori sepatu mahal wanita licik itu. Sepatuku ini edisi terbatas channel. Kamu membersihkan jalan selama 10.000 tahun pun tak akan cukup. Aku ingin nyawamu. Tak lama kemudian wanita itu tiba di perusahaan. Dia menemukan adik tirinya sedang membuli karyawan sendiri. Langsung maju untuk menghentikannya. Ayahnya bahkan mengancam bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Dengan sopan meminta wanita itu meninggalkan perusahaan. Melihat ini, wanita segera mengeluarkan surat nikah. Menyatakan bahwa dia sudah menikah. Berhak mewarisi perusahaan. Tidak akan menyerahkan perusahaan begitu saja. Saat itu, Nyonya kaya raya juga mengenali wanita itu sebagai menantu baru cucunya. Menantu yang menikah cepat melihat wanita itu tampan, langsung mengungkapkan identitasnya. Namun wanita licik itu tidak percaya. Meskipun berpakaian sederhana, keanggunan wanita itu tak terbantahkan. Aku akan melepaskan hari ini. Lengan dan kaki nenek ini. Aku mohon, lepaskan dia. Melepaskannya bisa kan? Biarkan nenek ini berlutut di depanku. Jilat sepatuku hingga bersih dengan lidahmu. Kalian ingin aku memberikan ini kepada kalian. Sampah manusia, berlututlah. Nenek, akankah kau berlutut atau tidak? Jika cucuku tahu, kalian bertindak seperti ini terhadapku, dia pasti tidak akan membiarkan kalian lepas. Maka biarkan dia datang. Lihat apakah cucu kesayanganmu bisa atau tidak. Sayang sekali, tidak menunggu dia datang. Kau sudah kuhajar sampai mati. Berhenti. Berani menyentuh nenek dan istriku. Aku lihat kau mencari mati. Aku tadi hanya mengintimidasi mereka sedikit. Aku tidak melakukan apa-apa. Tadi kau bagaimana padaku? Nenek dan istriku. Aku ingin kamu mengembalikannya 100 kali lipat. Ayah, selamatkan aku. Kau berani menyentuh orang-orangku. Kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya seorang petugas kebersihan? Cucu nenek ini kan? Jangan pukul aku. Aku akan memberimu uang. Kamu telah menyentuh yang terkaya di Longchuan. Nenek dan istri. Aku adalah pemimpin dari grup Longchuan ini. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Beberapa hari yang lalu, wanita licik itu untuk merebut harta warisan ibu. Harta warisan. Dengan sengaja merusak reputasinya. Dan merusak hubungan pernikahannya. Namun dengan kebetulan, bertemu dengan orang terkaya di Longchuan. Mereka berinteraksi. Kemudian sang direktur teringat bahwa wanita itu adalah pahlawan masa kecilnya yang menyelamatkan nyawanya. Pahlawan masa kecilnya bisa berbicara. Sang direktur mengetahui bahwa wanita tidak menyukai orang kaya. Maka dia menyamar sebagai kurir dan bertemu dengan wanita secara kebetulan. Tidak terlihat, kamu memiliki banyak pekerjaan paruh waktu. Malam di bar, dan siang harinya mengantar paket. Proyekku baru saja dimulai. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Paket, mereka salah menulis alamat. Meskipun mulutnya keras, tapi dia sebenarnya rajin dan pekerja keras. Aku ingin satu saja, suami yang mudah dikendalikan. Untuk menutup mulut mereka, karena kamu kekurangan uang. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Setelah mendengar, sang direktur tidak mempertimbangkan. Langsung menyetujui. Melihat orang yang dicintai menjadi pasangan hidupnya. Langsung selfie dan posting di lingkaran pertemanan. Kemudian, dengan tidak sabar mengumumkan berita pernikahan. Memberitahu neneknya. Setelah nenek mendengar, takut menantu perempuannya mengincar harta keluarga mereka. Maka terjadilah adegan di awal video. Nenek, lihatlah. Nainai ini baik hati dan cantik. Kamu anak keberuntungan. Apakah kalian sudah siap? Kapan pernikahan akan diadakan? Untuk saat ini tidak dipertimbangkan. Kamu tidak berniat memberikan status pada Nainai. Kamu pria sampah. Bukan begitu. Hari ini, dia salah paham. Aku, kurir yang ingin menikah denganku. Jika dia tahu, aku adalah CEO grup Longchuan, dia tidak menginginkanku lagi. Tidak heran kamu aneh-aneh di kantor hari ini. Aneh. Saat ini, seorang wanita menelepon untuk memberitahu presiden bahwa akan mengumumkan kabar pernikahan mereka. Jadi itu ayahnya, menghilangkan pikiran untuk menguasai perusahaan sepenuhnya. Singgah ke toko barang mewah Longchuan, membeli beberapa set pakaian untuk presiden.
menyiapkan pesta keluarga besok. Tetapi toko barang mewah Long Chuan adalah milik presiden. Jika pergi, kemungkinan akan ketahuan. Agar tidak mengganggu pesta keluarga, presiden akhirnya setuju. Keesokan harinya, agar istri tidak curiga, dia mengenakan pakaian kurir. Istri tahu suaminya tidak menghasilkan banyak uang. Dia membayar tagihan hari ini, mencoba pakaian dengan baik. Pelayan memberitahu mereka bahwa mereka adalah pelanggan beruntung hari ini. Pelanggan beruntung, jadi mereka mendapat gratis. Istri senang karena hari ini menghemat lagi. Kamu masih berani datang. Kamu telah merusak reputasi keluarga Sen. Kapan keluarga Sen punya wajah lagi? Bagaimana kamu keluar dari penjara? Ada keluarga Zhang di sini. Mengeluarkan seseorang bukanlah hal sulit. Kamu berani membawa keangkuhanmu. Tempat yang bisa dilakukan orang miskin. Apa maksudmu? Pesta keluarga hari ini menghabiskan banyak uang. Mengundang sepupu dari Presiden Gu. Orang dengan nilai kontribusi tertinggi, hanya layak menjadi pemimpin. Lebih dekat dengan keluarga Gu. Paman besar memberikan sumbangan ke kuil keluarga. Berkontribusi dengan 2 juta. Baru duduk di kursi utama. Saudara perempuan kedua menikah dengan keluarga Zhao. Berkontribusi dengan 500 ribu. Baru berhak duduk di meja. Sedangkan kamu, kehilangan pernikahan dengan keluarga Zhang. Malah menikah dengan orang miskin. Hanya pantas duduk di sudut dan makan. Aku tidak akan ikut dalam pesta ini. Bagaimanapun, aku sudah memberitahukan kalian. Kita pergi. Berhenti. Bagaimana bisa meninggalkan pesta keluarga begitu saja? Pelayan, cari mangkuk untuk Sen Nian. Biarkan dia dan suami miskinnya duduk di sudut dinding makan. Sen Jiao Jiao, jangan terlalu berlebihan. Sudah baik saja aku membiarkanmu makan sambil bersandar. Berani memilih-milih, ingin diletakkan di atas meja. Kembalikan saja perusahaan itu. Kamu bermimpi. Pergi. Ikuti aku. Istriku, dia bisa duduk di mana saja yang dia inginkan. Barang yang dia inginkan. Kalian semua tidak akan bisa merampasnya. Leher Sen Nian. Dia mengenakan warisan keluarga Gu. Ini memiliki nilai. Kalung antik senilai miliaran. Mendengar suaminya bernama Gu. Apakah dia Presiden Long Chuan? Gu Shuo. Presiden Long Chuan. Presiden Long Chuan. Tidak mungkin. Suaminya hanya seorang kurir. Bagaimana Sen Nian membawanya? Warisan keluarga Gu. Pasti barang palsu. Kalung ini, aku melihatnya di pameran koleksi keluarga Gu. Telah melihatnya berkali-kali. Bagaimana mungkin salah mengenali? Pasti saat dia mengirimkan paket. Barang curian. Lindungi mereka. Kalian berdua ini benar-benar tak tahu malu. Sen Jiao Jiao, jangan bicara kasar. Kalung ini milik bawah Long Chuan. Dikirim oleh pegawai butik mewah. Berbohong tanpa persiapan. Barang mewah bisa dijadikan warisan. Sen Nian, aku tak menyangka kau wanita yang suka pamer. Kau berani mencuri barang keluarga Gu. Aku mengatakannya lagi. Aku tidak mencuri. Dikirim oleh grup Long Chuan. Kau tak punya pengetahuan. Jangan sembarangan menuduh orang. Kau berani bertaruh. Kalau begitu, kita bertaruh. Paman Presiden grup Gu. Guli akan segera tiba. Berani di depan keluarga Gu. Kau sudah mati. Jika kalung ini asli, kau akan kena 3 tamparan dariku. Baiklah, penjaga keamanan. Lindungi mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Tunggu sampai Presiden Gu datang, biar mereka tahu. Apakah pegawai butik mewah salah paham tentang warisan? Tidak ada. Tenang saja. Patahkan kedua kakinya. Berani mencuri kalung orang. Sebentar lagi Guzong akan datang. Kami tidak akan membiarkan kalian. Kamu berani. Lihat apakah aku berani. Nian Nian, apa sudah baik? Berani menjatuhkan kalung Gujia. Berani memukul wanitaku. Lihat kau mencari mati. Apakah kalian semua sudah mati? Melihat dengan mata terbuka saat memukulku. Guzong sudah datang. Gu Ersao, akhirnya kamu datang. Seseorang baru saja mencuri harta warisan Gujia. Telah ditangkap oleh kami. Silakan atur sendiri. Berani mencuri barang Gujia. Apakah dia ingin dipukul sampai mati? Kamu ingin memukulku sampai mati?
Kamu memanggilnya apa? Pencuri. Kamu memanggilnya apa? Maling. Kamu memanggilnya apa? Bukan. Gu Ersao. Tolong jelaskan saja. Dia sebenarnya siapa? Dia adalah CEO Long Chuan Group. Gu. Saudara jauh. Kakak sepupu. Kakak iparmu tidak suka orang kaya. Berikan aku perlindungan yang baik. Dia adalah kakak sepupuku. Meskipun semua perhiasan ini diberikan kepada kakak ipar, bukan urusanmu. Kakak sepupu selalu hidup sederhana. Hubunganmu dengan keluarga Gu sangat sedikit. Tapi kalian malah karena dia berani mengganggunya karena dia tidak punya uang. Benar-benar hidupnya tidak sabar. Barusan sepupuku memukulmu 3 kali. Kita sekarang sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Dia juga, saudara Ziqiang. Kamu bicara dong. Tidak apa-apa kalau tidak punya uang. Kamu segera cerai dengannya. Aku menjamin setelah menikah. Perusahaan desain. Kita berdua setengah-setengah. Dan, aku juga menyiapkan mas kawin mahal untukmu. Si miskin ini sama sekali tidak sebanding denganku. Ini adalah karya besar dari master lukisan Tiongkok. Bernilai 1 miliar. Keluarga Zhang memang keluarga bangsawan. Kamu bilang ini kebetulan bukan? Pas. Aku juga menyiapkan hadiah. Ini. Kalung ini dipinjam dari keluarga. Bahkan mas kawin. Semuanya palsu. Wajah-wajah lama keluarga Shen. Semua telah kau hancurkan. Menggunakan lukisan palsu sebagai mahar. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti ini. Lukisan saya asli. Maksudmu adalah, lukisan Tiongkok yang saya beli dengan 1 miliar, adalah palsu. Seorang kurir miskin. Bagaimana bisa ada barang seni senilai 1 miliar? Bahkan Shen Nian pun tidak bisa membelinya. Kau tidak mungkin membelinya di pasar loak. Barang kelas A yang dicari. Lukisanku asli. Lukisanmu sepertinya tidak terlalu asli. Keluarga Zhang adalah keluarga kaya di Long Chuan. Kau benar-benar meragukan kekayaanku. Tidak mungkin. Kakak sepupuku tidak mungkin memberikan lukisan palsu sebagai mas kawin untuk kakak ipar. Tidak. Gu Ersao. Dia hanya seorang kerabat jauh miskin di keluargamu. Kerabat miskin jauh. Kok bisa ada 100 juta? Belilah lukisan asli. Tidak boleh mengungkapkan identitas kaya kakak sepupu. Benar-benar sulit. Berani menggunakan barang palsu. Menipu tamu. Usir mereka berdua. Keluarkan dari ruang pesta. Gu Shuo tidak mungkin bisa membeli lukisan. Diperkirakan untuk saya 8.000. Hanya untuk menutupi kekurangan. Kami malas berdebat dengan kalian. Gu Shuo, kita pergi. Begitu takut. Lukisan saudara Ziqiang pasti asli. Tidak perlu. Sudah disepakati untuk menjaga wajahmu. Aku tahu semua kemampuanmu. Cukuplah. Nanti tidak bisa dihadapi. Ini mudah. Mengidentifikasi dan membedakan yang asli dan palsu. Kamu hanya seorang pengantar paket. Jaringanmu cukup luas. Katakanlah, kamu ingin mengundang siapa? Biro Warisan Budaya Long Chuan. Tuan Chen. Tuan Chen. Tuan Chen meminta bayaran 1 miliar untuk tampil. Bagaimana mungkin kamu bisa membayar? Bahkan jika itu Tuan Chen, tidak bisa diundang meskipun punya uang. Hanya bisa diundang oleh hanya orang terkaya Long Chuan. Kamu bicara omong kosong. Jadi jika aku bisa mendapatkannya, jika kamu bisa mengundang Tuan Chen, aku memberikan Shen Nian kepadamu. Nian bukanlah barang. Lagi pula, Nian sudah menjadi istriku. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu berlutut dan minta maaf pada Shen Nian. Lukisanku memang palsu. Aku tidak percaya. Sebuah lukisan yang dikirimkan paket pasti asli. Bagaimana? Merasa bersalah. Aku. Mengapa merasa bersalah? Kamu sekarang langsung telepon. Aku tidak percaya. Bisakah kamu mengundang Tuan Chen? Gu Shuo. Jangan memaksakan diri jika tidak bisa. Harga diri tidaklah begitu penting. Tenanglah. Halo. Itu aku. Biarkan Tuan Chen datang ke ruang pesta di Hotel Long Chuan. Ruang bankuet. Segera datang. Dia cukup pandai berpura-pura. Mengira cukup dengan menelepon.
Bisa menipu kita. Kita tidak perlu menunggunya. Langsung usir dia keluar. Penjaga keamanan. Apakah kalian tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kakak laki-laki, aku harus mengungkapkan identitas ini. Sebenarnya dia adalah